Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, 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 kinayungan, panjang umur, rezeki, berkah melimpah, saudara-saudariku dimanapun berada ya. Jumpa lagi pada kesempatan hari yang baik. Kita kutip-kutip baca-baca kisah Wali Songo ditulis oleh Badlawi Samsuri dengan judul Kisah Wali Songo, penyebar agama Islam di tanah Jawa bahkan sampai Nusantara ya. Penerbit Apollo teman. Kita lanjut, untuk kemarin kita sudah kupas, kita baca-baca Syekh Maulana Malik Ibrahim ya untuk bab 1. Sekarang kita bab 2 Sunan Ampel teman. Semoga bermanfaat dan bisa diambil intisarinya, tentunya bermanfaat untuk kita semua. Amin amin amin. Dan mohon maaf apabila ada salah kata, lafaz kata dan bahasa tidak bermaksud menyudutkan pihak dan golongan manapun. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung teman-teman kita lanjut ya. Untuk bab 2 ini Sunan Ampel, bagaimana kisah beliau ya, semoga bisa menjadi suri teladan. Kedatangan Raden Rahmat, itu nama beliau adalah Raden Rahmat ya kan teman. Raden Rahmatullah atau Sunan Ampel dalam kurung lahir di negeri Campa pada tahun 1401 Masehi. Putra dari seorang ibu yang bernama Dewi Candrawulan, adalah putra Raja Campa. Campa Kamboja ya teman, kalau nggak salah itu. Adapun ayahnya yang bernama Ibrahim Al-Ghazi, seorang ulama besar dari Samarkandi, dekat Bukhara, sebuah daerah letaknya di Rusia Selatan. Sebagaimana kita ketahui, daerah tersebut sejak dahulu telah terkenal tempat ulama besar, seperti seorang ulama termasyhur sebagai pewaris hadis saleh ya, atau hadis soheh, hadis yang soheh ya, yang bisa dipercaya sumber-sumbernya, yang disebut dengan nama Imam Bukhari. Jadi menurut riwayat bahwa Ibrahim Al-Ghazi atau banyak disebut orang Ibrahim Asmarakandi datang ke Campa untuk menyebarkan Islam di negeri-negeri Asia atau perintah ayahnya ya, atas perintah ayahnya maksudnya, yang bernama Syekh Jamaluddin Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro ini teman, ayahnya. Di Campa beliau berhasil mengajak Raja Campa untuk masuk Islam, dan akhirnya beliau dikawinkan dengan putri Raja Campa yang bernama Dewi Candrawulan. Campa adalah suatu negeri kecil yang terletak di Kamboja atau Indochina, tetapi ada yang mengatakan bahwa negeri itu letaknya di Aceh yang sekarang dinamakan Jeumpa. Atas perkawinan dengan Dewi Candrawulan itu, Ibrahim Asmarakandi mempunyai 2 orang putra, yaitu yang pertama bernama Ali Murtala, di sini tertulis Ali Murtala, dan putra kedua bernama Ali Rahmatullah atau Raden Rahmat ini ya teman. Adapun putra Raja Campa yang bernama Dewi Anarawati ya, atau sering disebut Dwarawati, adiknya Candrawulan itu adalah menjadi istri Majapahit, yaitu Prabu Kertabumi atau dikenal dengan sebutan Prabu Brawijaya teman. Pada waktu itu Majapahit adalah suatu kerajaan yang terbesar ya pada era Hayam Wuruk dan Gajah Mada ini. Kerajaan besar di Jawa, keadaannya sudah semrawut, baik dari luar maupun dari dalam. Ini setelah era Hayam Wuruk rajanya ya, dan setelah era Gajah Mada. Lebih-lebih sejak sepeninggalnya Mahapati Gajah Mada tuh. Dan Prabu Hayam Wuruk setelah lengser ya, era kejayaan Majapahit sudah. Kerajaan menjadi pecah belah, perang saudara tiada henti-hentinya. Ini ada mungkin kisah-kisah di sini adalah kisah perang Parigrik di Brawijaya teman. Perang saudara, dan rakyat kecil banyak menjadi korban akibat perang tersebut. Sementara kerajaan-kerajaan lain yang sudah ditaklukkan Mahapati Gajah Mada sudah banyak yang memisahkan diri, baik secara terang-terangan maupun secara diam-diam. Kesetiaan para pembesar dan para adipati sudah tiada lagi, sehingga pajak dan upeti kerajaan banyak yang tidak sampai ke tangan raja, melainkan tertahan bertumpuk di kediaman para pembesar kerajaan dan para adipati. Ini era Brawijaya ya teman. Dengan demikian maka tumbuh dengan subur kejahatan di mana-mana, banyak pencuri dan perampok, bahkan banyak pula dari satuan-satuan prajurit yang dulu di Majapahit ya, waktu era Gajah Mada, yang melepaskan diri dan beralih menjadi perampok, merampas harta dan lain sebagainya, melakukan kejahatan. Ini suatu kahanan kerajaan yang tidak stabil waktu itu teman. Ya, keamanannya, kesejahteraannya semrawut istilahnya begitu. Sedangkan di kalangan kaum bangsawan dan para pangeran sendiri juga terkena penyakit moral. Nah, penyakit moral ini juga berperilaku yang tidak sewajarnya, atau mereka sangat terbuai dengan kehidupan yang tidak bermoral begitu. Bagaimana coba? Mereka hanyut dalam perjudian dan bermabuk-mabukan. Nah, Prabu Brawijaya sangat prihatin karena menyadari bahwa hal itu jika kejadiannya tidak dibendung akhirnya akan membuat kehancuran Majapahit atau Brawijaya ya.
Ratu Anarwati yang mengerti akan masalahnya tentu saja ikut merasakan kesedihan hati suaminya yang setiap hari selalu bermenung-menung ya, memikirkan bagaimana jalan keluarnya untuk mengatasi. Maka itu ia mencoba mengajukan pendapat kepada suaminya yaitu Prabu Brawijaya. Barangkali ada berkenan di hatinya untuk menerima dan mendatangkan Ali Rahmatullah, kemenakannya yang di Campak itu. Ya. Ini Sunan Ampel ya, berniat mendatangkan Sunan Ampel atau Raden Rahmatullah. Setelah mengaturkan sembah dan mengajukan pendapatnya, ternyata Prabu Kertabumi sangat setuju sekali teman pada apa yang diajukan istrinya tercinta itu. Semua tutur kata Anarawati diperhatikan dengan seksama. Dalam pikiran sang Prabu Kertabumi membenarkan apa yang dikatakan istrinya bahwa manusia kalau sudah bermental judi maka kejahatan seperti pencurian, perampokan, dan korupsi akan merajalela dan bermabuk-mabukan, bisa membuat manusia lupa diri, bahkan lupa segala-galanya sehingga akan mudah membongkar dan sifatnya rahasia mulut dari pribadi sampai kepada rahasia negara. Kemudian Prabu Kertabumi minta pendapat kepada istrinya bagaimana jalan keluarnya untuk memberantas semua itu. Begitu teman. Maka Ratu Anarawati menghaturkan sembah, ampunkan hamba Prabu, barangkali Tuan ada berkenan hamba mempunyai seorang kemenakan yaitu putra dari kakak hamba Dewi Chandrawati yang namanya Ali Rahmatullah. Dia memang ahli dalam memperbaiki moral yang rusak seperti itu. Setelah ada kesepakatan maka dikirimlah utusan ke negeri Campak untuk meminta persetujuan Raja Campak agar berkenan mengirim cucunya ke Majapahit. Kedatangan utusan dari Majapahit itu mendapat sambutan yang baik dari Raja Campak. Tidak keberatan meluluskan permintaan mereka ya. Utusan dari Majapahit itu sangat disambut baik. Sayyid Ali Rahmatullah berangkat ke Jawa ditemani oleh ayah dan kakaknya. Mereka bertiga lebih dahulu mendarat di Tuban. Pendaratan pertama di Tuban ya teman. Nah, mana tadi? Jadi pendaratan pertama itu di Tuban. Tetapi sayang sekali sampai di Tuban ayahnya yaitu Sayyid Ibrahim Asmarakandi jatuh sakit sampai wafat dan dimakamkan di desa Gesik Harja, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur teman. Ini ayahnya ya, Sayyid Ibrahim Asmarakandi jatuh sakit sampai wafat dimakamkan di desa Gesik Harja, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur teman. Kemudian kakak Sayyid Ali Rahmatullah yaitu Sayyid Ali Murtala meneruskan perjalanannya berdakwah keliling daerah Nusantara, Madura sampai ke Bima. Di Bima beliau mendapat sebutan, sebutannya siapa nih? Kakaknya ya, kakak Sunan Ampel, Pendeta Bima. Ini kakaknya itu mendapat julukan Pendeta Bima. Akhirnya berdakwah di Gresik, mendapat sebutan Raden Santri kakaknya. Beliau wafat dan dimakamkan di Gresik teman. Adapun Sayyid Ali Rahmatullah juga meneruskan perjalanannya yaitu dituju yaitu ke Kerajaan Majapahit dan menghadap Prabu Kertabumi sesuai dengan permintaan Ratu Dewi Anarawati. Dalam satu riwayat dikatakan bahwa Sayyid Rahmatullah atau Sunan Ampel ini ya, yang tinggal beberapa hari di Majapahit itu dikawinkan dengan Dewi Chandrawati Putri Majapahit. Jadi Ratu Dewi Anarawati berarti masih kerabat, cuman beda kewalian atau ayah ya, nenek moyangnya beda, cuman kalau lebih kurangnya seperti itu. Dikawinkan dengan Dewi Chandrawati Putri Majapahit, maka itulah beliau banyak dipanggil orang Raden Rahmat karena beliau menantunya Raja Majapahit. Nah, hubungannya di mana ini? Raden Rahmat karena beliau menantunya Raja Majapahit. Oke lah, mungkin teman-teman akan lebih paham ya. Saya hanya membaca begitu. Prabu Kertabumi senang dan suka sekali mempunyai menantu Raden Rahmat. Justru malah dengan putri dari Kertabumi ini sendiri ya teman. Karena tutur bahasa dan sifatnya yang lemah lembut, maka sang Prabu Kertabumi memberikan hadiah sebidang tanah beserta bangunan di Ampel Denta, Surabaya. Jadi dikenal dengan Sunan Ampel Dento atau Sunan Ampel Denta ya. Setelah beliau bertempat di Ampel Denta, taraf pertama dalam pembangunan ialah mendirikan masjid yang selanjutnya
mendirikan pesantren. Semua yang dilakukan adalah sesuai dengan tugas beliau, yaitu sebagai guru yang mengajarkan budi pekerti kepada para adipati dan para pembesar keraton. Sedangkan anak-anak para pejabat dan bangsawan diperintah tinggal di pesantren Ampel Denta untuk menekuni belajar budi pekerti kepada Raden Rahmat. Setelah itu juga diperkenankan bagi masyarakat mana saja yang ingin belajar. Nah, ajaran Raden Rahmat itu seperti itu. Besok kita lanjut ya teman. Terima kasih. Durasi ini waktu ya, semoga bermanfaat untuk kita semua dan bisa diambil intisarinya menambah keimanan, memupuk rasa cinta tanah air. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada salah kata, lafaz dan bahasa. Rahayu, rahayu, rahayu.